Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online. Hari Minggu 19 April 2020. Kita mau membaca firman Tuhan dari Alkitab. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan Tuhan kepada kami di saat ini, sehingga kami boleh berada dalam kondisi yang baik. Kami imani semua itu dan berasal dari Tuhan Yesus Kristus, Allah tempat kami berlindung, kami bernaung berteduh. Dan ya Tuhan Yesus, di saat ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami secara online, kami mau membaca firman Tuhan dari Alkitab. Engkau mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan tuntun kami dengan Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, kehidupan beriman kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami di saat ini, sebab kami perlu mendengar firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan setiap kami. Dalam Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13 demikian. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik terkasih, bukan hanya kekerasan hati Firaun yang merupakan tantangan yang dihadapi Musa dan Harun, namun juga ada kekejian, kekejaman, dan semakin sewenang-wenang Firaun terhadap bangsa Israel, sehingga membuat bangsa Israel semakin berat dalam penderitaan mereka. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Musa, Harun, bahkan bangsa Israel yang berada di perbudakan pada saat itu. Jadi adik-adik, di saat ini kita hendak diajarkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh setiap kita, apapun itu, terlebih dalam kondisi di saat ini dengan mewabahnya virus COVID-19, haruslah kita hadapi dengan berpengharapan dan berserah kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yang telah bangkit, hidup, dan menang atas maut, menyelamatkan kita semua, dan membawa kita sembuh, kita keluar dari segala macam penyakit. Itu harus kita imani dalam kehidupan kita lewat kebangkitan Yesus Kristus, anak Allah. Dengan mengimani Allah sebagai perlindungan dan kota benteng kita, hal ini boleh menjadi bekal atau kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Musa dan Harun
yang patuh dalam melakukan seperti yang difirmankan Tuhan, hendaknya juga menjadi contoh untuk kita dalam mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita, yang kita aplikasikan saat ini, dengan juga mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah. Himbauan pemerintah dalam upaya untuk dapat memutus mata rantai penyebaran akan virus COVID-19. Jadi adik-adik, di saat ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk berjanji dalam diri adik-adik untuk mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Adik-adik melihat bagaimana kuasa Tuhan melalui Musa dan Harun, di mana tongkat Harun dapat menelan habis semua tongkat-tongkat ahli-ahli Mesir. Ini mau menandakan bahwa kemahakuasaan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih dahsyat dari segala tantangan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, terlebih dengan mewabahnya virus COVID-19. Kita imani bahwa Allah Tuhan kita sanggup untuk menghentikan virus ini, untuk memutus mata rantai virus ini sehingga virus ini boleh cepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi, bertatap muka secara langsung, baik di dalam ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, bahkan terlebih di dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Mari adik-adik, kita mau hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, melewati segala tantangan yang ada. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa dan kita menang atas segala masalah yang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, untuk waktu yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami di saat ini, yang mana kami boleh membaca mendengar kebenaran firman Tuhan, dan hamba boleh menyampaikan perenungan, dan kiranya apa yang boleh hamba sampaikan merupakan isi hati Tuhan dan seturut dari kehendak Tuhan saja, dan itu semua boleh menjadi pegangan dalam kehidupan adik-adik terkasih juga ke Yesus. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami semua beserta dengan orang tua kekasih kami dimanapun kami berada, dengan orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami, sehingga kami boleh selalu dalam perlindungan Allah. Kami diselamatkan, dijauhkan dari segala penyakit, termasuk penyakit karena virus COVID-19. Bahkan kami juga dijauhkan dari segala bentuk-bentuk niat jahat, kutuk, bahkan dari segala godaan yang dapat menghancurkan kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati kehidupan masa depan adik-adik terkasih kami ini, sehingga masa depan mereka boleh baik karena campur tangan dan kasih Tuhan Yesus atas setiap mereka. Dan ya Tuhan Yesus Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan berkati yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh dijalankan dengan baik segala program yang sudah disusun untuk kemuliaan hormat nama Tuhan, dan gereja boleh hadir untuk memberikan pengharapan dan sukacita dalam kondisi dunia di saat ini. Tuhan Yesus memberkati para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, dan sebagainya yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan, agar mereka boleh selalu dalam perlindungan penyertaan kasih Tuhan Yesus Allah. Dan ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkati segala upaya pemerintah kami dalam menangani penyebaran akan virus corona atau virus COVID-19, sehingga boleh berhasil apapun yang boleh mereka upayakan Tuhan. Dan Engkau juga beri bagi rakyat Indonesia untuk boleh mematuhi apa yang menjadi himbauan atau aturan dari pemerintah kami. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, hari demi hari kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.